Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Juz Amma. Dan sekarang kita sampai pada surat Al-Buruj. Al-Buruj adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan Al-Buruj sendiri artinya adalah gugusan bintang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat pertama, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai 12 gugus bintang. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah demi apa saja ciptaan-ciptaannya, tapi kita sebagai manusia bersumpah wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah demi ciptaan-ciptaan Allah. Karena kita adalah manusia ciptaan Allah, kita adalah hamba Allah, maka ketika bersumpah harus demi Allah. Tapi kalau Allah bebas mau bersumpah demi ciptaannya, tidak masalah, karena Allah yang menciptakan segalanya. Wal yaumil ma'ud, demi hari yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan ini yang dimaksud yaitu hari kiamat. Wa syahidu wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Wa syahidin, ada yang mengatakan adalah hari Jumat, yang menyaksikan hari Jumat. Sedangkan masyhud yang disaksikan yaitu hari Arafah. Namun kalau dikaitkan dengan ayat setelahnya, ini terkait dengan sebuah cerita Ashabul Ukhdud. Maka wasyahidin ini adalah orang yang menyaksikan kaum muslimin dibakar, diparit. Wamasyhud, dan yang disaksikan adalah kaum muslimin yang disiksa oleh raja. Bagaimana ceritanya? Kita lihat pada ayat berikutnya. Qutilal ashabul ukhdud, dilaknat kaum yang pembuat parit. An-nari dzatil waqud, api yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka di atasnya atau di sekitarnya mereka duduk. Jadi ada sebuah kisah ini terjadi pada zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad di Bani Israel. Ada seorang raja yang mempunyai ahli sihir, dan ahli sihir ini sudah tua, dan dia menginginkan supaya ilmunya ini ada yang meneruskan, maka meminta kepada raja untuk memilih salah satu pemuda dari rakyatnya yang akan diajarkan ilmu sihir yang dan akan melanjutkan ilmu tukang sihirnya ketika tukang sihirnya sudah meninggal dunia. Maka kemudian dipilihlah salah satu pemuda, dan pemuda itu kemudian diminta berguru mengambil ilmu sihir dari tukang sihir raja tadi. Berjalanlah pembelajaran itu, namun ketika pemuda atau gulam tadi pergi ke tempat tukang sihir, dia selalu tertarik dengan seorang pendeta yang mengajarkan kepadanya nilai-nilai tauhid. Maka sebelum dia sampai kepada tukang sihir itu, dia selalu mampir belajar kepada pendeta tersebut. Akhirnya sampai di rumah tukang sihir selalu terlambat. Maka ditanyalah pemuda tadi oleh tukang sihir, kenapa kamu terlambat? Dan seterusnya. Akhirnya dia dihukum dipukul oleh tukang sihir tadi. Maka diceritakanlah hal tersebut kepada pendeta tadi, bahwa dia terlambat untuk belajar ke tukang sihir dan kemudian dipukul. Nah, pendeta tadi kemudian memberikan pesan kepada pemuda tadi
nanti kalau ditanya tukang sihir jangan ceritakan tentang aku. Kalau kamu terlambat datang ke tukang sihir, bilang saja keluargaku menahanku. Kalau kamu datang terlambat kepada keluargamu, bilang saja tukang sihir itu menahanku. Jadi jangan sampai bercerita tentang pendeta tersebut. Namun kemudian terjadi sebuah peristiwa di mana ketika itu dalam perjalanan ada dabbah, ada binatang, entah itu singa, entah itu macan, binatang buas yang jelas, yang kemudian menghalangi orang untuk lewat di jalan itu karena takut. Maka kemudian Hulam atau pemuda tadi berpikir bahwa inilah kesempatan untuk menguji ilmuku. Apakah ilmu dari pendeta tadi atau dari tukang sihir yang bisa menyelesaikan masalah ini, yang bisa mengusir binatang buas ini. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ilmu pendeta tadi itu lebih baik daripada tukang sihir, maka singkirkanlah binatang tersebut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan binatang tersebut, kemudian menyingkir dan orang kemudian bisa lewat. Maka diceritakanlah hal ini kepada gurunya, pendeta tadi. Ya, kemudian pendeta tadi mengatakan, oh, kamu hari ini lebih baik daripada aku. Kenapa? Karena doa pemuda tadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu, pemuda tadi menjadi pemuda yang mempunyai kelebihan. Dia bisa mengobati orang-orang yang sakit, ya. Orang-orang yang sakit datang kepada mereka disembuhkan dengan izin Allah. Dan kemudian terkenalah orang tersebut. Sampailah kepada teman dekat raja, teman ngobrolnya raja. Teman ngobrolnya raja ini kebetulan dia adalah orang yang buta. Kemudian dia ingin berobat kepada Hulam tadi, pemuda tadi. Dan ternyata oleh pemuda tadi dengan izin Allah, ya, pemuda tadi bisa menyembuhkan teman raja ngobrol tadi, dan akhirnya dia menjadi orang yang bisa melihat. Datanglah teman raja tadi kepada raja dengan bahagia. Teman raja tadi mengatakan, saya sembuh. Kemudian raja itu mengira bahwa pemuda tadi menjadi pemuda yang pintar, bisa mengobati orang karena ilmu sihir yang diajarkan oleh tukang sihir istana. Tapi ternyata teman raja tadi mengatakan, bukan aku yang menyembuh, bukan pemuda itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Raja kaget. Siapa Allah itu? Ya. Teman raja mengatakan, ya itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Raja marah, apakah ada Tuhan selain aku? Maka kemudian raja menghukum teman ngobrol raja tadi dengan siksaan, begitu ya. Kemudian dipanggillah Gulam tadi, pemuda tadi, oleh raja dan ditanya, apakah yang menyebabkan kamu bisa menyembuhkan temanku? Ya, tentu pemuda tadi mengatakan Allah yang menyembuhkan. Raja marah. Kemudian pemuda tadi ditangkap, kemudian disiksa juga. Nah, ketika disiksa itu, ya, ternyata pemuda tadi tidak tahan dengan siksaan. Ya, dia kemudian mengaku bahwa dia mendapatkan ilmu tentang tauhid itu adalah dari pendeta. Maka ditangkaplah pendeta tadi, kemudian dihukum oleh raja, dan cara menghukumnya adalah diambil gergaji, dipotong menjadi belah dua sampai dari kepala sampai kaki. Jadi dibelah dua. Bayangkan orang zaman dulu kalau menyiksa, ya, tidak tanggung-tanggung, tapi digergaji manusia itu dibelah menjadi dua. Nah, kemudian temannya raja tadi dipaksa untuk murtad, keluar dari agama tauhid. Tapi kemudian teman raja tidak mau. Kemudian dia dihukum juga. Dihukum bagaimana hukumannya? Digergaji, dibelah menjadi dua. Lalu kemudian pemuda tadi dipanggil. Bagaimana pemuda? Gurumu sudah dihukum mati. Teman raja yang kau sembuhkan sudah dihukum mati. Maka kamu juga akan dihukum mati.
Maka raja kemudian memerintahkan kepada pengawal prajuritnya untuk membawa pemuda ini di puncak gunung. Jadi kalau sudah di atas, di puncak gunung, kemudian menjatuhkan pemuda ini ke bawah, supaya pemuda ini mati. Maka dibawalah pemuda ini oleh para prajurit raja ke sebuah gunung, ya. Kemudian sampai di puncak, ya. Kemudian pemuda ini mau dijatuhkan, ternyata didatang oleh Allah angin yang sangat kencang atau gempa, ya, gempa yang sangat kencang, yang kemudian menjatuhkan para prajurit-prajurit raja tadi, sehingga yang jatuh adalah prajurit raja, bukan pemuda tadi. Maka selamatlah pemuda. Dan sebelum itu pemuda tadi berdoa begini, ya Allah, lindungilah aku dengan caramu. Ya Allah, lindungilah aku dengan caramu. Nah, kemudian pemuda ini pulang menghadap raja lagi. Ditanya, loh, kamu masih hidup? Mana teman-temanmu? Teman-temanku, prajuritmu sudah meninggal semua. Loh, kok bisa? Iya, karena Allah telah menolongku. Maka ditangkap lagi pemuda tadi itu, kemudian dibawa ke laut oleh prajurit raja. Tengah-tengah laut, ya, pemuda ini mau masukkan ke dalam air, ya, mau diceburkan ke laut. Tapi ternyata Allah mendatangkan angin, ya, yang kemudian memporak-porandakan perahunya itu, ya, yang kemudian menjadikan prajurit-prajurit raja tadi tercebur ke laut. Ataupun pemuda tadi selamat lagi. Maka kemudian pemuda tadi kembali lagi ke kerajaan dan menemui raja. Raja kaget lagi. Loh, kamu masih hidup? Mana teman-temanmu? Ya, teman-temanku sudah meninggal. Ya, prajurit tadi sudah meninggal. Ya, karena Allah melindungi. Nah, maka kemudian pemuda tadi dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada raja bahwa, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan yang aku syaratkan. Oh ya, apa syaratnya? Raja menjawab, syaratnya adalah kamu harus mengumpulkan rakyatmu di sebuah dataran yang luas, kemudian saliblah aku, ya, disalib, ditali begitu, kemudian panahlah aku, yang anak panahnya mengambil dari anak panahku, kemudian ambillah busur, dan jangan lupa ketika kamu melepaskan anak panah itu sambil mengucapkan Bismillahi, dengan nama Allah, ya, Rabbi hadzal gulam, Tuhan pemuda ini. Maka kemudian oke, raja menyanggupi, baik kalau hanya itu syaratnya. Maka pada hari yang ditentukan, raja mengumpulkan rakyatnya yang berjumlah puluhan ribu di sebuah dataran yang luas. Kemudian pemuda tadi disalib, dan raja kemudian mengambil anak panah, ya, dari anak panah pemuda tersebut, kemudian mengarahkan, ya, anak panah dengan busurnya ke pemuda tersebut sambil mengatakan Bismillah, demi Tuhan pemuda ini. Dengan keras dia mengatakan itu sampai terdengar oleh rakyatnya, ya. Maka kemudian dilepaslah anak panah dari busurnya dan mengenai kepala pemuda tersebut. Kemudian pemuda tadi memegang kepalanya dan kemudian meninggal. Nah, dari situ kemudian rakyat tahu bahwa raja bisa membunuh pemuda ini karena izin Allah Subhanahu wa taala, ya, yang caranya disampaikan oleh pemuda tadi. Maka tiba-tiba, ya, rakyatnya menjadi beriman, dan ini yang ditakutkan raja sebenarnya, dan terjadi. Rakyatnya semua beriman, ya, tidak mau menyembah raja tersebut, ya, tidak mau murtad. Maka kemudian raja marah. Ketika raja marah itu, dia membuat pilihan. Wahai rakyatku, kalau kalian tidak mau keluar dari agama pemuda ini,
maka akan aku masukkan ke dalam parit, yang mana parit itu sudah diisi dengan kayu bakar dan dinyalakan. Jadi siapa yang nggak mau keluar dari agama tauhid, maka akan diceburkan ke dalam parit yang berisi api tersebut. Maka banyak rakyatnya yang kemudian lebih memilih untuk menceburkan diri atau diceburkan ke dalam parit yang berisi api daripada harus meninggalkan agama tauhid pemuda tersebut. Maka kemudian berjumlah puluhan ribu rakyatnya ini masuk ke parit, mati dan seterusnya. Dan itu ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat ya. Qutila ashabul ukhdud, dilaknat kaum yang membuat parit, yaitu raja dan para tentaranya tadi. Yang mana parit tersebut nari dzatil waqud ya. Di dalam parit tersebut ada api yang mempunyai kayu bakar. Jadi sangat besar sekali paritnya tersebut. Idhum alaiha qu'ud, ketika mereka di atasnya atau di sekitarnya mereka duduk-duduk. Jadi mereka ini menikmati ketika ada rakyatnya yang dibakar ya. Itu menikmati, melihat dan mentertawakan. Ayo masuk ke parit, ayo dibakar, ayo dilemparkan dasnya, itu menikmati. Maka Allah melaknat orang-orang raja dan para tentaranya tadi. Nah, itu ceritanya. Kemudian Allah melanjutkan wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin mereka menyaksikan. Ini juga menjadi dalil bahwa sesungguhnya kemenangan itu tidak harus di dunia, tapi bisa di akhirat. Gulam tadi, pemuda tadi, atau pendeta tadi, atau teman raja tadi, mungkin secara di dunia kalah dengan raja tersebut, tapi sesungguhnya mereka menang. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan itulah kemenangan yang abadi ya, kemenangan yang abadi. Maka sesungguhnya kemenangan itu tidak harus di dunia, tapi bisa di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang beriman ya, terhadap orang-orang kafir kalah dalam pertandingan, kalah dalam peperangan, maka sesungguhnya bukan berarti orang Islam kalah di akhirat, tidak. Karena sesungguhnya takdirnya nanti orang beriman yang terbunuh dalam peperangan, yang didolimi oleh seorang raja, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Berbeda dengan raja tersebut, dengan tentara tersebut yang kemudian dia menyiksa kaum mukmin, muslimin dan muslimat, ya, mukminin dan mukminat, kemudian tidak bertaubat, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kita lihat kisah Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Bukan berarti kemudian kalah, tidak. Tapi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan dua nabi tersebut dibunuh, maka kalau mereka akan masuk surga, sedangkan yang membunuh akan masuk ke dalam neraka jika tidak bertaubat. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan tidak mereka menyiksa terhadap kaum mukmin kecuali mereka karena mereka beriman kepada Allah Maha Perkasa, yang Maha Perkasa dan yang Maha Terpuji. Jadi orang-orang raja tadi dan para tentaranya itu tidak akan menyiksa ya, pemuda, gulam, kemudian pendeta, kemudian anak temannya raja ya. Dan orang-orang yang beriman ketika melihat ashabul ukhdud dipanah oleh raja dengan mengatakan bismillahi ya, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini, kemudian mereka beriman, itu mereka tidak disiksa kalau kemudian mereka tidak keluar dari agama raja tersebut. Mereka disiksa itu semata-mata karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian membalas mereka dengan surga. Nah, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita ini sebenarnya baik, tapi karena kita beriman, kata kita menampilkan tampilan yang islami, maka kemudian mereka mencela. Ada orang yang berjilbab besar ya, itu dianggap sok muslimah begitu. Ada orang yang menjaga sunnah, kakinya di atas celana di atas maka kaki ya, dianggap cingkrang lah, yang radikal lah dan seterusnya.
Kenapa begitu? Karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kemudian mereka mendapatkan ujian, dicela oleh orang-orang yang kafir, orang